Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang teknik pemeriksaan dan scoring. Yang pertama ada strip key atau kunci jawaban berdampingan, yaitu terdiri dari jawaban-jawaban yang benar yang ditulis dalam satu kolom yang lurus dari atas ke bawah. Cara menggunakannya yaitu letakkan kunci jawaban berjajar dengan lembar jawaban yang akan diperiksa, lalu cocokkan. Kemudian, apabila jawaban yang diberikan oleh testi benar, maka diberi tanda tambah. Apabila salah, diberi tanda kurang. Yang kedua, yaitu window system key atau kunci sistem berjendela. Prosedurnya yaitu ambil belangko lembar jawaban yang masih kosong, kemudian pilih lembar jawaban yang benar, lubangi menyerupai jendela. Letakkan lembar tersebut di bawah kunci berjendela dan melalui lubang tersebut kita dapat membuat garis vertikal dengan pensil warna sehingga jawaban yang terkena pensil warna tersebut berjawaban benar. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya teknik pemeriksaan atau scoring yang ketiga, yaitu carbon system case atau kunci sistem karbon. Nah, jadi wujud fisik dari kunci jawaban sistem karbon ini seperti ini. Misal, ini adalah contoh hasil pekerjaan Ani. Contoh ya, di mana Ani diminta untuk membubuhkan tanda silang atau X pada salah satu yang menurut jawaban Ani adalah jawaban yang benar. Kemudian kunci jawaban ini diletakkan di atas lembaran jawaban yang telah ditumpang dengan karbon. Pada kunci jawaban telah dibubuhi tanda berupa lingkaran atau setiap jawaban yang benar. Jadi, jawaban Ani yang berada di luar lingkaran adalah salah, sedangkan jawaban yang berada di dalam lingkaran adalah benar. Selanjutnya, teknik yang keempat yaitu pinprick system case atau kunci sistem tusukan. Jadi, pada dasarnya, kunci sistem tusukan ini sama dengan kunci sistem karbon. Hanya saja, letak perbedaannya adalah bahwa pada kunci sistem tusukan ini, untuk jawaban yang benar diberi tusukan dengan jarum besar atau paku atau alat penusuk lainnya. Sementara jawaban Ani ya berada di bawahnya, sama seperti sistem karbon tadi. Terus tusukan tadi akan menembus lembar jawaban yang berada di bawahnya. Nah, pilihan jawaban yang betul adalah pilihan jawaban yang berlubang, sedangkan pilihan jawaban yang tidak berlubang adalah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembobotan. Pembobotan merupakan teknik pengambilan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut. Pembobotan dapat dilakukan secara objektif dengan perhitungan statistik atau secara subjektif dengan menetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Penemuan bobot secara subjektif harus dilandasi pemahaman tentang proses tersebut. Selanjutnya yaitu teknik penentuan SKBM atau KKM. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan SKBM, Standar Ketuntasan Belajar Minimal atau KKM, Kriteria Ketuntasan Minimal.
Kriteria ketuntasan minimal merupakan salah satu bentuk penilaian yang dijadikan pedoman dalam menentukan seberapa besar tingkat kelulusan peserta didik dalam bentuk kriteria standar. Menurut Kunandar, kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan rata-rata peserta didik, mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, kemampuan daya pendukung, berorientasi pada sarana dan prasarana pembelajaran dan sumber belajar yang dimiliki satuan pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria terendah yang digunakan pendidik untuk menyatakan peserta didik tersebut tuntas atau tidaknya peserta didik pada satuan kompetensi dasar atau mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, landasan SKBM atau KKM. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan telah bergulir dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, fungsi kriteria ketuntasan minimal. Menurut Amirono dan Daryanto, fungsi kriteria ketuntasan minimal adalah yang pertama sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar suatu mata pelajaran atau standar kompetensi. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang keempat, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid.